Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Satya Hakim dengan NIM A12 2022 06961 akan mepresentasikan tentang supplier positioning model pada sido muncul sebagai tugas mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu pengertian non-critical product. Non-critical product atau produk non-kritis adalah produk atau barang yang dianggap tidak kritis atau tidak esensial untuk operasional atau kelangsungan hidup suatu organisasi atau proses tertentu. Produk ini jika mengalami masalah atau kekurangan pasokan, tidak akan menyebabkan dampak serius terhadap bisnis atau kegiatan utama pada perusahaan. Pada produk ini, jika terjadi masalah atau kekurangan pasokan, tidak akan menyebabkan dampak yang serius pada bisnis atau kegiatan utama perusahaan. Karakteristik pada produk non-kritis meliputi permintaan yang stabil, tidak berpengaruh langsung pada produk akhir, dan memiliki alternatif yang mudah ditemukan. Slide selanjutnya yaitu pengertian supplier. Supplier atau pemasok individu, perusahaan atau entitas yang menyediakan produk atau barang kepada perusahaan atau organisasi lain dalam rantai pasok. Pemasok atau supplier berperan penting dalam menyediakan bahan baku, komponen, atau produk jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi atau menyediakan produk atau layanan kepada end customer. Pilihan supplier yang tepat dan hubungan kerjasama yang baik dapat mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan kesinambungan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu pengertian persediaan atau inventory. Persediaan adalah sekumpulan barang atau produk yang disimpan oleh perusahaan dalam jumlah tertentu untuk memenuhi permintaan pelanggan atau untuk mendukung operasional produksi dalam rantai pasok. Persediaan dapat mencakup bahan baku, produk setengah jadi, atau produk siap jadi yang didistribusikan kepada pasar. Pengelolaan persediaan yang efektif penting untuk menghindari ketidaktersediaan produk yang dapat menyebabkan kehilangan pelanggan, serta overstocking yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi dan risiko barang kadaluarsa. Selanjutnya yaitu produk yang terdapat pada PT Sido Muncul. Berikut ini yaitu beberapa produk pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pertama, tolak angin. Tolak angin yaitu jamu herbal untuk menjaga stamina dan membantu mengatasi masalah pencernaan. Kedua yaitu Kuku Bima Energi. Kuku Bima Energi adalah jamu herbal yang membantu meningkatkan energi dan vitalitas tubuh. Tiga yaitu ada tolak linu, ada juga jamu sehat dan juga STMC. Ada juga beberapa produk yang dijual pada Sido Muncul yaitu temulawak, kunyit asam, dan juga denko. Selanjutnya yaitu membahas mengenai supplier pada PT Sido Muncul. PT Sido Muncul memiliki pemasok dari berbagai bidang, termasuk pemasok bahan baku herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, dan daun sirsa, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki pemasok untuk kemasan, bahan tambahan, serta berbagai layanan dan dukungan lain untuk mendukung operasional dan produksi perusahaan. Berikut ini merupakan jenis-jenis material utama pada supplier PT Sido Muncul. Yang pertama itu bahan baku Simplicia berupa kunyit, adas, cengkeh, dan lain-lain. Kedua, bahan baku non-Simplicia berupa susu, gula, vitamin, dan lain-lain. Ketiga, kemasan. Kemasan ini berupa plastik, dus, aluminium foil, dan lain-lain. 4, barang umum, alat tulis, alat laboratorium, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kelima yaitu suku cadang mesin dan juga mesin.
Pada PT Sido Muncul, bahan baku 100% merupakan dari pemasok lokal. Dikarenakan terdapat 30.000 jenis tanaman rempah di Indonesia, di mana 350 jenis diantaranya dikenal dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan jamu. Saat ini terdapat 500 bahan obat herbal yang telah mendapatkan izin BPOM. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan pada PT Sido Muncul dibagi menjadi dua, yaitu pertama gudang bahan baku. Gudang bahan baku yaitu Sido Muncul menggunakan dua macam bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku simplicia dan bahan baku non-simplicia. Bahan baku simplicia adalah tanaman obat yang sudah dikeringkan tapi belum mengalami proses atau pengolahan apapun. Ada lebih dari 250 jenis tanaman yang dimanfaatkan berbagai bagiannya, mulai dari akar, daun, ranting, bunga, dan buah. Tanaman tingkat penggunaan tertinggi adalah adas luar, pala panjang, dan kayu ulat. Selain pemasok tanaman tersebut juga didapat dari petani mitra yang terdapat di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa. Selain tanaman, Sido Muncul juga menggunakan tanaman baku non-simplicia atau bukan tanaman. Bahan baku ini berasal dari supplier, diantaranya susu, gula, madu, krimer, dan flavor. Tiap bahan baku yang diterima dari petani, mitra, dan pemasok akan melalui tahap pemeriksaan oleh tim quality control untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima telah sesuai standar. Seperti misalnya bahan baku tersebut bersih, tidak ada cemaran berbahaya, dan memiliki tingkat kadar air yang sesuai. Kedua yaitu gudang produk jadi. Gudang produk jadi merupakan tempat penyimpanan produk sebelum didistribusikan. Gudang ini berisi produk yang sudah selesai dan lolos uji quality control. Sebelum disimpan, quality control produk akan melakukan pengecekan yang meliputi jenis produk, jumlah, dan kondisi kemasan. Sistem manajemen yang digunakan yaitu FIFO atau first in first out. Produk disimpan sesuai jenis persediaan dan selama masa simpan selalu diperhatikan suhu dan kelembaban udara untuk menjaga mutu produk. Dengan koordinasi yang baik antara internal dan kontrol, akunting, dan pihak terkait, gudang produk jadi berperan dalam menjamin ketersediaan stok produk yang dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi pada SPM PT Sido Muncul. Pertama yaitu permasalahan pada kualitas bahan baku. PT Sido Muncul mengandalkan bahan baku herbal untuk memproduksi jamu mereka. Salah satu masalah yang mungkin terjadi yaitu adanya ketidakkonsistenan kualitas bahan baku yang diperoleh dari berbagai supplier. Variabilitas kualitas ini dapat mempengaruhi kualitas akhir produk jamu, sehingga perlu dilakukannya evaluasi yang ketat terhadap supplier bahan baku. Kedua yaitu ketepatan waktu pengiriman. Keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau produk jadi oleh supplier dapat mengganggu jadwal produksi PT Sido Muncul. Jika supplier tidak dapat memenuhi jadwal pengiriman dengan tepat waktu, akan menyebabkan kelangkaan persediaan dan atau ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Ketiga yaitu harga dan biaya. Pada industri jamu, harga bahan baku dan biaya pemasok atau supplier menjadi penting dalam menentukan keuntungan perusahaan. PT Sido Muncul harus terus memantau harga dan biaya dari supplier mereka agar memastikan harga berada tetap pada tingkat yang kompetitif. Masalah selanjutnya yaitu apabila adanya ketergantungan pada pemasok tunggal. Jika PT Sido Muncul sangat bergantung pada satu pemasok kunci untuk bahan baku tertentu, mereka berisiko mengalami masalah jika terjadi perubahan kondisi pemasok tersebut.
diversifikasi pemasok menjadi kritis untuk mengurangi risiko ketergantungan produk pada suatu sumber pemasok. Selanjutnya yaitu inovasi produk dan layanan. Perusahaan harus senantiasa mencari inovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Jika supplier tidak mampu berkontribusi dalam hal ini, maka PT Bisdo Muncul dapat menciptakan produk jamu yang menarik bagi pasar. Masalah berikutnya yaitu kebijakan lingkungan dan sosial. PT Bisdo Muncul apabila bekerja dengan pemasok harus memiliki komitmen dan kebijakan sosial yang berkelanjutan. Tantangan ini dapat muncul jika supplier tidak memenuhi standar etika dan lingkungan yang terdapat pada perusahaan PT Bisdo Muncul. Lalu selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan SPM pada PT Bisdo Muncul. Pertama yaitu kualitas bahan baku. Solusinya yaitu pertama melakukan penilaian menyeluruh terhadap bahan baku herbal untuk mengevaluasi kualitas produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya menetapkan standar kualitas yang jelas dan komunikatif kepada supplier dan memastikan mereka memahami dan mematuhi standar tersebut. Selanjutnya yaitu menerapkan pengawasan dan pemantauan berkala terhadap bahan baku yang diterima untuk memastikan kualitasnya tetap konsisten. Kedua, ketepatan waktu pengiriman. Pertama, mengembangkan hubungan yang kuat dan terbuka terhadap supplier untuk meningkatkan dan komunikasi dan pemahaman mengenai jadwal pengiriman yang diharapkan. Kedua, menyusun kesepakatan kontrak yang jelas mengenai waktu pengiriman dan konsekuensi atas keterlambatan yang signifikan. Ketiga, itu mencari alternatif supplier yang lain yang dapat menyediakan jadwal pengiriman yang lebih handal jika supplier utama mengalami masalah pengiriman yang berulang. Ketiga, yaitu harga dan biaya. Solusi pertama yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap harga dan biaya dari supplier yang ada dan melakukan perbandingan dengan supplier lain untuk memastikan harga tetap kompetitif. Kedua yaitu menegosiasikan kontrak harga jangka panjang dengan supplier kunci untuk mengurangi risiko fluktuasi harga yang merugikan. Ketiga yaitu mencari supplier yang menawarkan kualitas produk yang baik dengan harga yang ekonomis tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang keempat yaitu ketergantungan pada supplier tunggal. Pertama yaitu dapat dengan cara mengidentifikasi produk bahan baku yang kritis dan mencari beberapa supplier alternatif untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pemasok. Juga dapat dilakukan dengan membangun hubungan dengan beberapa supplier untuk bahan baku yang penting dan menjaga komunikasi terbuka dengan mereka untuk memastikan persediaan yang lancar. Selanjutnya itu inovasi produk dan layanan. Pertama yaitu mencari supplier yang memiliki komitmen terhadap inovasi dan perkembangan produk. Kedua, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier, melibatkan mereka dalam proses inovasi dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan produk jamu baru. Yang keenam yaitu kebijakan lingkungan dan sosial. Solusi pertama, memilih supplier yang memiliki kebijakan lingkungan dan sosial sejalan dengan nilai-nilai dan etika pada PT Bisdo Muncul. Kedua, melakukan audit atau pemantauan secara teratur untuk memastikan supplier memenuhi standar etika dan lingkungan yang diharapkan. Ketika jika supplier tidak memenuhi standar yang ditetapkan, PT Bisdo Muncul harus mengkomunikasikan kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam menghadapi tantangan dalam manajemen penerapan supplier positioning model pada PT Bisdo Muncul perlu memperhatikan strategi yang tepat dalam mengelola persediaan dan hubungan dengan pemasok. Seperti evaluasi pemasok berdasarkan kriteria yang jelas, diversifikasi supplier,
kualitas bahan baku, pengelolaan persediaan, dan juga inovasi dan kolaborasi. Yang efektif adalah langkah yang penting untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Evaluasi pemasok dilakukan dengan cara PT Sido Muncul melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas suppliernya berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti kualitas produk, ketetapan waktu pengiriman, harga, inovasi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi supplier kunci yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap operasional dan pertumbuhan bisnis. Kedua, diversifikasi pemasok. Ketergantungan pada pemasok tunggal dapat menjadi risiko yang tinggi. Maka dari itu PT Sido Muncul perlu mencari dan menjalin hubungan dengan beberapa pemasok produk bahan baku yang penting sehingga dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pasok dan memastikan kelancaran pasokan. Ketiga, kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku sangat penting dalam memengaruhi kualitas produk akhir. PT Sido Muncul harus memastikan pemasok bahan baku herbal yang dipilih memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan konsistensi kualitas. Keempat, yaitu pengelolaan persediaan. PT Sido Muncul harus mengelola persediaan dengan hati-hati agar tetap optimal. Pendekatan just in time atau JIT dan strategi persediaan lainnya dapat membantu menghindari overstocking dan understocking, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan risiko barang kadaluarsa. Lalu inovasi dan kolaborasi. Supplier yang berkomitmen terhadap inovasi dan kolaborasi adalah aset berharga bagi PT Sido Muncul. Perusahaan harus membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier, melibatkan mereka dalam proses inovasi, dan mendorong kolaborasi untuk menciptakan produk jamu yang menarik bagi pasar. Dan yaitu komitmen etika dan lingkungan. Pemilihan supplier harus mempertimbangkan aspek etika dan lingkungan. PT Sido Muncul harus bekerja sama dengan supplier yang mematuhi standar etika lingkungan yang diharapkan pada perusahaan. Kolaborasi dengan pemasok dan komitmen pada standar etika dan lingkungan perusahaan juga berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Dengan demikian, PT Sido Muncul dapat meningkatkan kinerja operasional dan mempertahankan posisinya terhadap perusahaan jamu yang terkemuka di Indonesia. Dengan mengatasi masalah dan mengoptimalkan hubungan dengan supplier melalui supplier positioning model, PT Sido Muncul dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok mereka, meminimalkan resiko, dan meningkatkan kualitas produk. Kerjasama yang kuat dengan supplier kunci akan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, memastikan kelancaran produksi, serta kepuasan pelanggan yang lebih baik. Terima kasih presentasi pada mata kuliah manajemen rantai pasok ini yang membahas mengenai supplier positioning model pada PT Sido Muncul. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.